warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 semuanya. Perkenalkan, nama kakak Naimamun Fuafida. Adik-adik bisa manggil Kak Naim ya. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kak Naim harap keadaan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sudah siap dan semangat dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Kak Naim mau tanya nih sama adik-adik, ada yang tidak berangkat hari ini? Jika berangkat semua, selanjutnya mari kita melakukan doa bersama-sama terlebih dahulu ya adik-adik. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik kelas 5 semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran ini kita nantinya akan menggunakan pendekatan saintifik, model cooperative learning dengan teknik example, non-example, dan metode berupa yaitu pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Selanjutnya, Kak Naim akan menyampaikan sintak atau langkah-langkah dalam model pembelajaran cooperative learning ini ya adik-adik ya. Yang pertama yaitu guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 3 atau 4 orang. Selanjutnya, siswa mengamati penjelasan guru tentang materi aplikasi FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi yang belum dipahami. Lalu, guru menjelaskan pertanyaan siswa dengan memberikan pemahaman terkait materi yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya, siswa membandingkan perbedaan antara pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan KPK dan pemecahan masalah menggunakan FPB. Lalu, guru membimbing peserta didik dalam menemukan penyelesaian masalah keseharian nyata dengan FPB dan KPK dengan berkelompok. Dan yang terakhir, guru mengarahkan peserta didik untuk membacakan kesimpulan kelompoknya di depan kelompok lain secara percaya diri. Nah, itu tadi merupakan sintak atau langkah-langkah pembelajaran pada hari ini ya adik-adik ya. Setelah Kak Naim menyampaikan sintak model dari pembelajaran cooperative learning, Kak Naim juga akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini ya adik-adik ya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membandingkan antara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK dengan teliti dan tepat bersama teman kelompoknya. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi ciri-ciri dari penyelesaian masalah yang berkaitan tentang penggunaan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah nyata, siswa mampu menyelesaikan soal FPB dan KPK secara tepat dan berani. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya adik-adik ya. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa menyimak dan memperhatikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Naim nantinya ya. Adik-adik kelas 5 semuanya, Kak Naim mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya FPB dan KPK itu apa? Ada yang tahu pengertiannya? Nah, di sini Kak Naim mau menjelaskan pengertian dari FPB dan KPK dulu ya adik-adik ya. Jadi, FPB dan KPK merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Paham ya adik-adik ya? Oke, selanjutnya FPB dan KPK dapat ditentukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan menuliskan faktor dan kelipatan, dengan membuat pohon faktor, dan dengan tabel. Cara yang paling umum digunakan adalah dengan pohon faktor. Dengan pohon faktor, adik-adik dapat menghitung persekutuan untuk bilangan besar dan kecil, menentukan faktor prima sekaligus menentukan faktorisasi prima. Satu cara merangkum berbagai materi. FPB dan KPK dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan dicontohkan dalam soal cerita yang juga akan dipelajari di sini ya adik-adik ya.
Nah, yang pertama kita akan mempelajari yaitu menyelesaikan FPB dan KPK dengan menentukan faktor dan kelipatan. Cara ini sebenarnya merupakan dasar perhitungan dari faktor dan kelipatan persekutuan. Dengan memahaminya, adik-adik berarti juga mengetahui konsep dasar. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya adik-adik ya. Contoh soalnya yaitu hitunglah FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, penyelesaiannya yaitu faktor dari 30 dan 40 dituliskan dalam tabel. Faktor dari 30 berarti semua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 30. Nah, di sini sudah ada tabel ya adik-adik ya. Kita kan disuruh mencari faktor dari 30. Nah, berarti kita cari nih kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya bisa 30 ya adik-adik ya. Nah, ini ada 1 dikali berapa biar hasilnya 30. Berarti dikali 30, betul. Selanjutnya 2 dikali berapa biar bisa hasilnya 30 adik-adik, ada yang tahu? Betul, 2 dikali 15 hasilnya menjadi 30. Selanjutnya 3 dikali berapa ya kira-kira ya biar hasilnya menjadi 30, ada yang tahu? Betul, dikali 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Selanjutnya 5 dikali berapa hasilnya supaya 30? Betul, dikali 6. Nah, kita sudah menyelesaikan yang faktor 30 ya adik-adik ya. Untuk selanjutnya kita mencari faktor yang 40. 1 dikali berapa hasilnya 40 adik-adik? Betul, dikali 40. Selanjutnya 2 dikali berapa hasilnya 40? Dikali 20, betul. Lalu 4 dikali berapa hasilnya 40? Dikali 10. Selanjutnya 5 dikali berapa hasilnya 40? Dikali 8. Nah, jadi faktor dari 30 sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, untuk faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Faktor persekutuan dari 30 dan 40. Nah, di sini adik-adik perhatikan angka yang sama. Berarti angka yang sama berapa saja adik-adik? Iya, betul. Yang sama yaitu angka 1, 2, 5, dan 10 ya. Selanjutnya FPB, perhatikan faktor persekutuan yang terbesar. Kira-kira dari kedua tabel yang sama angka berapa adik-adik yang paling besar? Iya, betul, 10. Kelipatan dari 30 sama dengan ada 30, 60, 90, 120, 130, 180, 210, 240, dan seterusnya. Kelipatan dari 40 sama dengan 40, 80, 120, 160, 200, 240, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 30 dan 40. Nah, di sini adik-adik perhatikan angka yang sama. Berarti angka yang sama tadi berapa adik-adik? Iya, betul, 120 dan 240. Selanjutnya KPK. Di sini adik-adik perhatikan angka yang sama dan paling kecil. Berarti yang sama dan yang paling kecil berapa adik-adik? Iya, betul, 120. Paham ya sampai sini ya adik-adik ya? Untuk selanjutnya kita belajar yaitu menentukan persekutuan dengan tabel. Dengan tabel, adik-adik dapat menghitung sekaligus FPB dan KPK dalam satu langkah. Perhatikan cara berikut. Cara yang pertama, kolom pertama merupakan pembagi, kolom kedua dan seterusnya merupakan bilangan yang dihitung. Yang ketiga, bilangan yang tidak dapat dibagi tidak perlu diubah. Yang keempat, jika semua bilangan dapat dibagi dengan pembagi, tandailah dengan warna biru. Yang kelima, bagilah seluruh bilangan hingga hasilnya 1.
Nah, di sini ada contoh soal ya adik-adik ya. Tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, di sini kan sudah ada tabel, ada pembagi dan faktor 30 dan 40. Nah, kira-kira adik-adik 30 dibagi 2 dapat berapa ya? Betul, dapat 15. 40 dibagi 2 bisa? Bisa ya, hasilnya menjadi betul 20. Selanjutnya 15 dibagi 2 kira-kira bisa nggak ya adik-adik? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 15. Selanjutnya 20 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya berapa? 10, betul. Selanjutnya 15 dibagi 2 tadi bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti tetap kita tulis 15 ya. 10 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya? Iya, betul, hasilnya 5. Untuk selanjutnya 15 dibagi 3 bisa ya, hasilnya menjadi 5. Nah, 5 dibagi 3 apakah bisa? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 5. Nah, yang terakhir 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Nah, berarti sudah habis ya adik-adik ya, karena hasil terakhirnya yaitu 1. FPB merupakan perkalian angka pembagi yang sama atau yang kita kasih warna biru. Berarti FPB dari 30 dan 40 sama dengan 2 dikali 5 ya adik-adik, sama dengan 10. Selanjutnya KPK merupakan perkalian semua angka pembagi. Berarti FPB dan KPK dari 30 dan 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Untuk selanjutnya menentukan persekutuan dengan pohon faktor. Terakhir nih, yuk menentukan FPB dan KPK dengan pohon faktor. Nah, di sini sudah ada pohon faktornya ya adik-adik ya. Contoh soalnya, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 40. Nah, penyelesaiannya yaitu faktorisasi prima dari 30. Nah, di sini kita mengambil dari pohon faktor yang sudah tidak bercabang. Berarti berapa adik-adik? Ya, betul, 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa ditulis juga 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya, FPB merupakan faktorisasi yang sama dari bilangan dan dipilih pangkat terkecil. FPB dari 30 dan 40 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan KPK merupakan semua angka faktorisasi bilangan dan dipilih pangkat terbesar. KPK dari 30 dan 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 8 dikali 3 dikali 5 menghasilkan yaitu 120. Terkadang mungkin adik-adik tidak yakin dengan fungsi atau manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk faktor dan kelipatan persekutuan kamu dapat melihat fungsinya dalam soal cerita. Jika mendapatkan soal cerita FPB dan KPK, perhatikan cirinya. Nah, ciri yang pertama yaitu soal cerita diselesaikan dengan FPB jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan. Biasanya terdapat kata yaitu jumlah maksimal atau jumlah terbanyak. Nah, itu merupakan ciri-ciri jika kita suruh mencari FPB ya adik-adik ya. Nah, ciri yang kedua, soal cerita diselesaikan dengan KPK jika ada beberapa bilangan dan dalam soal ditanyakan kapan terjadi pertemuan kembali. Biasanya di dalam ada kata yaitu setiap atau sekali. Nah, jadi kalau ada kata setiap dan kata sekali, itu kita disuruh untuk mencari KPK.
Nah, selanjutnya di sini Kanai memiliki beberapa contoh soal cerita ya. Nanti adik-adik bisa mengerjakan secara berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi Kanai di awal tadi ya adik-adik ya. Nah, soal yang pertama yaitu Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, ada yang bisa cara mengerjakannya? Nah, dalam penyelesaiannya yaitu permen dikelompokkan. Perhatikan pada kata jumlah kantong maksimal. Berarti masalah diselesaikan dengan FPB atau KPK adik-adik? Betul, diselesaikan dengan cara FPB. Nah, di sini sudah ada tabel penyelesaiannya ya adik-adik ya. Ada tabel pembagi dan ada faktor dari 28, 42, dan 56. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng ya. 28 dibagi 2 bisa atau tidak? Iya, bisa. Berarti hasilnya yaitu betul 14. Selanjutnya 42 dibagi 2 bisa adik-adik? Bisa ya, hasilnya yaitu 21. Selanjutnya 56 dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya yaitu 28. Berarti bisa dibagi 2 semuanya ya adik-adik ya. Untuk selanjutnya 14 dibagi 2 apakah bisa? Betul, bisa, hasilnya 7. Selanjutnya 21 dibagi 2 bisa adik-adik? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 21. 28 dibagi 2 bisa ya, hasilnya menjadi 14. Selanjutnya 7 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis angka 7. Selanjutnya 21 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa ya, berarti kita tetap tulis yaitu 21. Selanjutnya 14 dibagi 2 bisa adik-adik? Bisa, hasilnya yaitu 7. Selanjutnya 7 dibagi 7 bisa? Bisa ya, 1. 21 dibagi 7 3. 7 dibagi 7 1. Nah, ini kan belum hasilnya 1 semua ya adik-adik, berarti masih ada 1 kali pembagi lagi. 1 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 1. Selanjutnya 3 dibagi 3 berapa? 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap kita tulis 1. Nah, di sini sudah ditemukan hasilnya yaitu 1 semuanya ya. Nah, berarti FPB dari 24, 42, dan 56 sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Karena masing-masing itu yang bisa dibagi ke semuanya ya. Yang bisa dibagikan tadi 2 sama 7, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi kantong yang harus dimiliki Budi maksimal berjumlah 14 buah. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, 3 buah jenis bus berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 15 menit, bus B berangkat setiap 20 menit, dan bus D berangkat setiap 30 menit. Jika ketiga bus berangkat bersamaan pukul 8, kapan mereka akan berangkat bersama lagi? Nah, penyelesaiannya berarti kita disuruh menghitung menggunakan apa adik-adik? Betul, kita menggunakan KPK ya. Nah, di sini ada pembagi dan faktor 15, 20, dan 30. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya. 15 dibagi 5 berapa adik-adik? Dapat 3. Selanjutnya 20 dibagi 5 bisa? Bisa ya, pendapat hasil yaitu 4. 30 dibagi 5 bisa? Bisa ya, hasilnya 6. Selanjutnya 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti tetap kita tulis angka 3. 4 dibagi 2 bisa? Bisa ya, hasilnya 2. 6 dibagi 2 3. Nah, selanjutnya 3 dibagi 3 1. 2 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap kita tulis angka 2. Selanjutnya 3 dibagi 3 1. Ini belum hasil akhirnya 1 semua ya, berarti masih ada langkah
pembagian lagi. Nah, berarti selanjutnya 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya, berarti tetap kita tulis 1. 2 dibagi 2 bisa, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 1. Nah, di sini sudah memperoleh hasil akhirnya yaitu 1 semuanya. Jadi, KPK dari 15, 20, dan 30 yaitu 5 dikali 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 60. Bus A, B, dan C berangkat bersama setiap 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi, bus akan berangkat bersama kembali jam 8 ditambah 1 jam. Berarti jam berapa adik-adik? Betul, jam 9. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengerjakan soal yang diberikan Kak Naim secara berkelompok ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman adik-adik semuanya, Kak Naim mempunyai 2 soal untuk evaluasi adik-adik ya. Nah, nanti soal ini akan Kakak ambil untuk penilaian adik-adik pada pembelajaran hari ini. Nah, soal yang pertama yaitu di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala setiap 15 detik, lampu biru menyala setiap 25 detik, dan lampu hijau yang menyala setiap 50 detik. Jika awalnya semua lampu dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah yayasan mempunyai 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Ketiga barang tersebut akan dibagikan secara merata dan sama banyak kepada pengungsi bencana alam. Berapa maksimal pengungsi yang dapat menerima bantuan dari yayasan? Nah, itu tadi merupakan 2 soal yang diberikan Kak Naim ya. Nah, adik-adik bisa mengerjakan secara mandiri untuk mendapat nilai evaluasi pada pembelajaran kita hari ini ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian, sudah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Kak Naim mau tanya, dari awal hingga akhir tadi kita sudah mempelajari apa saja ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul, kita tadi sudah mempelajari yaitu menyelesaikan FPB dan KPK dengan menentukan faktor dan kelipatan. Selanjutnya tadi kita belajar tentang apa lagi ya? Ada yang masih ingat? Ya betul, kita belajar yaitu menentukan persekutuan dengan tabel. Nah, yang terakhir tadi kita belajar apa lagi ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul, yang terakhir kita belajar menentukan persekutuan dengan pohon faktor. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya adik-adik ya. Gimana perasaan adik-adik belajar bersama Kak Naim hari ini? Senang semuanya ya? Nah, jika sudah selesai semuanya, Kak Naim akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian Kak Naim sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Kak Naim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih.